Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Arina dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Masa kedatangan Islam kemungkinan sudah terjadi sejak abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Pada masa kedatangan Islam di Indonesia ini, penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Pada masa ini, belum semua penduduk mau menerima untuk menganut agama Islam, karena mereka masih beragama Hindu dan Buddha. Lalu, masa penyebaran Islam dimulai pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Islam menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Selanjutnya, perkembangan Islam dimulai pada abad 15 sampai sekarang ini, melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak yang merupakan kerajaan tertua Islam, Kerajaan Aceh, dan masih banyak lagi. Terdapat berbagai pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Snokhrunch. Menurutnya, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad 13 Masehi. Bukti-bukti teori Gujarat ini berupa batu nisan dari makam, tata kehidupan masyarakat, dan budaya Islam di Indonesia yang memiliki banyak kesamaan seperti budaya Islam di Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Husain Hidayat menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Persia. Hal ini berdasarkan pada kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan budaya Islam di Persia. Yang ketiga, teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Arab. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan menyesuaikan dengan adat istiadat lokal. Ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta membuat ajaran ini diterima para penduduk lokal. Proses masuknya Islam di Indonesia ini yang pertama melalui perdagangan. Letak negara Indonesia yang strategis di jalur perdagangan di masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan menetap dan membangun perkampungan Muslim, dan tak jarang mereka sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Inilah peran terpenting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim adalah kalangan terpandang, sehingga banyak penguasa-penguasa pribumi yang menikahkan anak-anak mereka dengan para pedagang Muslim. Sebagai syarat untuk menikah, yaitu sang gadis harus beragama Islam dahulu. Nah, hal inilah yang memperlancar penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halamannya dan menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Yang keempat, kesenian. Dalam ajaran Islam, wayang memiliki peran yang sangat konkret. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam yang menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Ada juga beberapa aliran-aliran yang menyebabkan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu aliran tasawuf dan aliran politik yang dibawa oleh Wali Songo. Beberapa kerajaan-kerajaan Indonesia, yaitu yang pertama Kerajaan Perlak yang merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia yang pada masa pemerintahannya Perlak mengalami kemajuan terutama pada bidang Islam
dan perluasan dakwah Islamiyah. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Di bidang agama, Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam. Kerajaan ini menyiarkan Islam sampai ke Jambi, Malaka, Minangkabau, Jawa, bahkan Thailand. Selain itu, Raja Sultan Malik Al-Tahir II dan Sultan Malik As-Soleh gencar menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dengan bantuan Wali Songo, Demak berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah timur Nusantara. Raja Demak, Raden Patah, dibantu para wali mendirikan sebuah masjid megah bernama Masjid Demak. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang sangat berpengaruh terhadap penyebaran Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Ternate Tidore, Kerajaan Gowatalo, Kerajaan Cirebon, dan yang lainnya. Nah, itulah sejarah penyebaran Islam di Indonesia dan peradabannya. Sampai saat ini Islam pun masih berkembang dan banyak menghasilkan karya-karya dan tokoh-tokoh pemikir Islam yang hebat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.